Ketegangan di Laut Cina Selatan belakangan semakin memanas dan belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Bahkan baru-baru ini, Cina mengeluarkan peta baru yang mengklaim sejumlah wilayah lain di Laut Cina Selatan, yang tentunya membuat geram negara tetangga, salah satunya ASEAN. Lantas apa yang membuat Cina sangat ngotot ingin menguasai Laut Cina Selatan? Apakah persoalan sumber daya alam? Atau justru ada kepentingan geopolitik di baliknya? Pada Senin 28 Agustus 2023, pemerintah Cina menerbitkan peta baru wilayah kekuasaannya, termasuk di Laut Cina Selatan. Peta itu memasukkan 10 garis putus-putus berbentuk huruf U yang mengklaim seluruh Laut Cina Selatan atau LCS dan masih disengketakan oleh Cina dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Adapun garis ke-10 mengklaim Taiwan sebagai wilayah Cina. Penerbitan peta baru ini pun mendapat reaksi keras dari negara-negara yang bersengketa di LCS. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dengan tegas menolak dan akan mengambil tindakan tegas jika diperlukan untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Sementara Kementerian Luar Negeri Malaysia pada Rabu 30 Agustus melayangkan surat protes ke Beijing. Malaysia menyebut bahwa klaim Beijing di peta terbaru tidak sah. Sebenarnya apa yang membuat Cina sangat ngotot ingin menguasai kawasan LCS? Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan yang terletak di tepi bagian Samudra Pasifik. Secara geografis berbatasan langsung dengan 6 negara, yakni Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan. Dengan luas mencapai 3,685 juta meter persegi, Laut Cina Selatan memiliki sumber daya alam berlimpah. Merujuk data Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat, Laut Cina Selatan menyimpan cadangan 11 miliar barel minyak bumi dan 190 triliun meter kubik gas alam. Selain itu, jumlah ikan di sana diperkirakan mencapai 10% dari total populasi dunia. LCS merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Perairan tersebut merupakan salah satu pintu gerbang komersial yang strategis bagi beberapa jalur pelayaran dan sebagian besar industri logistik dunia. Tercatat setiap tahunnya, perputaran ekonomi di LCS mencapai 3,37 triliun dolar AS. Namun, menurut pengamat politik Cina yang juga dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Dri Arkara, Klaus Radityo, ada hal yang lebih penting yang diincar oleh Beijing, bandingkan sekedar sumber daya alam yang melimpah. Jadi, Laut Cina Selatan itu penting buat Cina karena ada juga masalah keamanan. Coba kalau kita perhatikan, mana wilayah Cina yang sangat maju dan menjadi pusat-pusat perekonomian, itu semua ada di coastal area, ada di wilayah pantai timur. Dan itu menjadi sangat rentan. Kalau perairan yang dekat dengan coastal area itu tidak dijaga dengan baik. Jadi masalah keamanan. Dan sejarah juga menunjukkan bahwa kerap kali Cina itu diinvasi dari laut. Terutama masa Perang Dunia Kedua. Itu invasi Jepang terutama mulai dari laut. Selain itu, persaingan geopolitik Cina dengan Amerika Serikat juga menjadi salah satu alasan utama. Apalagi AS diketahui seringkali menghadirkan kapal perangnya di LCS dengan dalih kebebasan bernavigasi atau Freedom of Navigation Operation. Bahkan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Beijing kian agresif menguasai LCS dengan memperkuat kehadirannya di perairan tersebut. Salah satunya dengan melakukan reklamasi dan membangun pelabuhan, landasan udara, serta aneka perlengkapan militer lainnya di Kepulauan Spratly dan Paracel yang berada di wilayah sengketa LCS. Hal ini semata-mata dilakukan untuk melawan kehadiran Washington di LCS. Jadi Laut Cina Selatan itu memang sudah menjadi arena dari persaingan geopolitik atau arena persaingan kekuatan-kekuatan besar, negara-negara adidaya. Itu benar. Tetapi masalahnya adalah ketika Cina memperkuat kehadirannya di Laut Cina Selatan, entah dengan mengadakan operasi militer juga atau dengan membangun military base di sana, itu juga membuat negara-negara ASEAN sangat tidak nyaman. Dan akhirnya malah negara-negara ASEAN ini malah mendekat kepada Amerika dan sekutu-sekutunya. Bahkan baru-baru ini,
Tepatnya 5 Agustus 2023, di barat Pulau Palawan, Filipina, kapal penjaga pantai Filipina yang mendekati Karang Ayungin atau Karang Thomas disemprot oleh kapal penjaga pantai Cina. Penyemprotan dengan meriam air itu terjadi kala kapal Filipina sedang mengawal perahu yang mengantar logistik untuk pasukan di Karang Ayungin. Insiden pada 5 Agustus 2023 disikapi dengan cepat oleh Washington. Departemen Luar Negeri AS menyeratkan kesiapan Washington berperang jika Manila diserang pihak lain. AS mengklaim berkewajiban membantu Filipina berdasarkan perjanjian pertahanan bersama tahun 1951. Insiden ini bukan satu-satunya ketegangan antara Filipina dan Cina sepanjang 2023. Setiap bulan paling tidak ada satu insiden di antara penjaga pantai kedua negara. Bentuknya mulai dari penghadangan, pengarahan sinar laser ke anjungan dan ruang kemudi, hingga penyemprotan dengan meriam air. Terkait semakin memanasnya ketegangan di LCS, Kepala Departemen Hubungan Internasional CSIS, Lina Alexandra mengungkapkan, ASEAN dan Cina harus segera menyelesaikan pembahasan Code of Conduct atau Kode Perilaku Kolektif di LCS. Pasalnya, ASEAN menjadi pihak yang paling dirugikan jika ketegangan di LCS terus berlanjut. Kita ASEAN itu merupakan organisasi regional yang memang ditujukan untuk menciptakan stabilitas regional dan keamanan di kawasan. Dan ini merupakan salah satu hotspot tentunya, ya, yang bisa kalau memang sampai terjadi perang terbuka, memang hingga saat ini yang kita lihat adalah tindakan-tindakan agresif, provokatif gitu ya. Dan ASEAN saya rasa terutama di bawah keketuaan Indonesia terus-menerus menyuarakan agar masing-masing pihak menahan diri, begitu ya, dan tidak melakukan upaya-upaya provokatif ya yang bisa menyebabkan tadi terjadinya konflik terbuka. Tetapi memang tanpa adanya Code of Conduct tadi sangat sulit aturan apa yang kemudian mengatur ketika terjadi ketegangan-ketegangan ini, ketika terjadi konflik-konflik ini. Lantas bagaimana posisi Indonesia di tengah sengketa Laut Cina Selatan yang juga pernah disebut Laut Champa? Indonesia sejak 1990 selalu memposisikan diri sebagai negara bukan pengklaim atau non-claimant state dalam konflik Laut Cina Selatan. Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan seluruh negara yang terlibat sebagai claimant state maupun Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga menjadi target persuasi oleh Cina maupun negara-negara lainnya. Sejauh ini posisi Indonesia dalam sengketa ini hanya menegaskan aturan hukum atau rule of law dalam hubungan internasional. Namun berlarutnya sengketa di Laut Cina Selatan tetap saja akan berdampak bagi Indonesia sebagai suatu negara maupun ASEAN, di mana Indonesia menjadi salah satu anggota. Sektor ekonomi menjadi yang paling dikhawatirkan, sebab jika melihat neraca perdagangan, ASEAN merupakan salah satu mitra perdagangan terbesar Cina. Dalam kurun waktu 2022, ASEAN menempati peringkat pertama mitra dagang terbesar negara tirai bambu, dengan total perdagangan $975,3 juta AS di tahun 2022. Diikuti Uni Eropa senilai $847,3 juta AS dan Amerika Serikat $759,4 juta AS. Oleh karena itu, pergelaran KTT ASEAN ke-43 di Jakarta awal September ini mesti menjadi momentum penting untuk membahas persoalan LCS. Ingat, hubungan kedua pihak begitu penting. Apalagi, dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN Juli 2023 di Jakarta, ASEAN dan Cina telah sepakat mempercepat perundingan kode perilaku di Laut Cina Selatan. Disepakatinya kode perilaku ini diharapkan mengurangi ketegangan antar negara yang bersengketa di LCS. Rivalitas geopolitik antara Cina dan Amerika Serikat yang membayangi konflik Laut Cina Selatan tentu akan berdampak bagi negara-negara yang bersengketa di ASEAN. Oleh karena itu, gelaran KTT ke-43 ASEAN di Jakarta ini diharapkan bisa memberikan solusi. Pasalnya, ketegangan yang terus-menerus terjadi harus segera diredam, karena akan merugikan negara-negara di ASEAN, termasuk salah satunya Indonesia.